Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW, dan khalifah pertama yang dibaiat setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya, Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah julukan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar dan menjadi salah satu gelar yang paling melekat pada dirinya. Bersama ketiga penerusnya, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar termasuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah seorang pemeluk awal agama Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar pada tahun 624 Masehi atau 2 Hijriah dan Perang Uhud pada tahun 625 Masehi atau 3 Hijriah. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar, utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu awalnya enggan menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat, dipusatkan pada pemadaman pemberontakan klien Arab yang berselisih paham dengan kekhalifahan Abu Bakar, serta membantu membukukan Al-Quran untuk pertama kalinya. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma binti Syakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar yaitu Ash-Shiddiq, artinya, yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Miraj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar lahir di kota Makkah sekitar tahun 573 Masehi, tahun kedua dari tahun Gajah, dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Ali Baer atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang Abu Bakar sering sekali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Abu Quhafah Utsman masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Makkah yang kaya, Abu Bakar adalah orang terpelajar, bisa menulis dan membaca, dan dia menyukai puisi.
Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puitis. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku Arab, sejarah dan juga politik mereka. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah, dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Dia Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Dia Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat, lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika ia tidak berada di Makkah, Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya bahwa ia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari, ahli sejarawan Muslim yang paling terkenal, dalam bukunya Tarikh At-Tabari mengutip perkataan dari Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas, yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku apakah Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam. Ia menjawab, tidak, lebih dari 50 orang masuk Islam sebelum Abu Bakar, tetapi ia lebih unggul sebagai seorang Muslim. Umar bin Khattab masuk Islam setelah 45 laki-laki dan 21 perempuan. Adapun salah satu yang terkemuka dalam Islam dan iman, itu adalah Ali bin Abi Thalib." Sunni dan Syiah meyakini pendapat bahwa orang kedua yang secara terang-terangan menerima Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyambut dakwahnya adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia belia, dan wanita pertama yang beriman adalah Siti Khadijah. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas. Dia berpendapat bahwa wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah. Zaid bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam, karena pada waktu itu Ali belum dewasa. Adapun laki-laki dewasa dan merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dalam kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrabulusi dari Aisyah, ia berkata, "Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Muhammad. Pada suatu hari, dia hendak menemui Muhammad. Ketika bertemu dengan Muhammad, dia berkata, 'Wahai Abul Qasim, panggilan Nabi, ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?' Muhammad bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Setelah selesai Nabi Muhammad SAW berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Makkah yang merasa gembira melebihi kegembiraan dia. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu, mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya.
Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Ia membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Hadijah binti Huwailid, ia pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Muhammad menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama dan hanya berselisih 2 tahun 1 bulan lebih muda daripada Muhammad, pedagang dan ahli berdagang. Sebagaimana yang juga dialami oleh para umat Islam pada masa awal. Ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Makkah yang mayoritas masih menyembah berhala nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan Buddha. Sementara para pemeluk non-Buddha biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para Buddha tersebut dengan membelinya dari tuannya kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang Buddha yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad SAW secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Selama masa sakit Nabi Muhammad SAW saat menjelang kematiannya, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan pun setelah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansyar dan Muhajirin di Sakifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah adalah subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, yang menjadi pemimpin dan dipercaya ini adalah keputusan Nabi Muhammad SAW sendiri. Sementara kaum Sunni berpendapat bahwa Nabi menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Nabi Muhammad mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Sementara Syiah berpendapat bahwa Nabi dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain, tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa hidayah dan bimbingan, apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Banyak hadits yang menjadi referensi dari kaum Sunni maupun Syiah tentang siapa khalifah setelah kematiannya. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya, berbayat, kepada Abu Bakar dan 2 khalifah setelahnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kaum Sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum Syiah menggambarkan bahwa Ali melakukan bayat tersebut secara proforma, mengingat ia berbayat setelah sepeninggal Fatimah istrinya yang berbulan-bulan lamanya, dan setelah itu ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepala-kepala kaum Ansyar, baik pihak Aus maupun persukuan Khazraj berkumpul dalam sebuah halaman milik Bani Saidah. Mereka bermaksud hendak memilih Sa'id ibnu Ubadah menjadi Khalifah Muhammad, sebab ia adalah kepala tertinggi kaum Ansyar pada waktu itu.
Berita permusyawaratan itu lekas sampai kepada orang-orang besar di kalangan Muhajirin. Saat itu juga dengan segera mereka pergi ke Balairung. Baru saja sampai, Abu Bakar langsung berpidato, menyarankan Ansyar agar memilih salah satu dari dua tokoh Muhajirin menjadi khalifah, Abu Ubaidah atau Umar. Setelah selesai Abu Bakar berpidato, berdirilah Habab ibnu Al-Munzir, menyatakan penolakannya. Ia mengusulkan agar masing-masing dari kubu Ansyar dan Muhajirin memiliki khalifahnya sendiri-sendiri. Mendengar itu, Umar lalu menyambung pembicaraannya, jangan sekali-kali menyebutkan itu. Tidak dapat berhimpun dua kepala dalam satu kekuasaan. Hebat sekali pertentangan Umar dengan Habab pada saat itu. Bashir ibnu Sa'ed, seorang yang terpandang dari golongan Aus Ansyar, tampil ke depan, "Wahai kaum Ansyar, memang kita mempunyai beberapa kelebihan dalam perjuangan. Namun, ingatlah pekerjaan besar itu kita kerjakan bukanlah karena mengharapkan yang lain, hanyalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati Nabi kita. Oleh sebab itu, tidaklah pantas kita memanjangkan mulut menyebut-nyebutkan jasa itu pada manusia. Ingat pula bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dari Quraisy, kaumnya lebih berhak menjadi penggantinya untuk mengepalai kita. Jangan bertingkah dengan saudara-saudara kita Muhajirin, jangan berselisih." Majelis pun menjadi tenang. Ketika itu, berkatalah Abu Bakar, "Ini ada Abu Ubaidah dan Umar, pilihlah mana di antara keduanya yang kamu sukai dan berbaiatlah." Dengan serentak keduanya membantah. Abu Ubaidah dan Umar justru mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Pertimbangannya, Abu Bakar pernah mendampingi Nabi Muhammad ketika bersembunyi dalam gua pada saat masa hijrah ke Madinah. Selain itu, Abu Bakar juga pernah ditetapkan sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam sholat ketika ia sakit. Bashir ibnu Sa'ed dari Aus ikut mendukung pencalonan Abu Bakar. Berduyun-duyunlah anggota Aus yang lain membayat Abu Bakar. Melihat itu, anggota-anggota Khazraj pun terpengaruh, juga ikut tampil ke depan untuk membayat Abu Bakar. Melihat pihak lain telah berduyun-duyun membayat Abu Bakar, Bani Hashim pun tidaklah dapat mengelak lagi. Mereka sadar bahwa perkara ini bukan perkara keluarga, melainkan siapakah orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ, karena sedang menjaga jenazah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu, ia tidak turut membayat. Ali sendiri pun akhirnya membayatnya juga, yaitu beberapa waktu setelah istrinya, Fatimah binti Muhammad meninggal dunia. Setelah orang-orang selesai membayatnya, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak pada dirinya. "Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini, tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun, jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku ia lemah, karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu, di sisiku ia kuat, sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul, tidak usah kamu mengikutiku." Baru saja tersiar kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW, bergeraklah kelompok-kelompok pemberontak hendak melepaskan diri dari persatuan Islam yang baru tegak. Sebelum mengatur persiapan untuk memerangi pemberontak, Abu Bakar lebih dahulu hendak menyempurnakan angkatan perang di bawah Usamah. Pada saat itu, Usamah baru kira-kira 17 tahun. Usamah diangkat langsung oleh Nabi Muhammad menjadi kepala perang. Banyak ketua Quraisy menjadi prajurit di bawah perintahnya. Abu Bakar pergi ke tempat pemberhentian angkatan perang Usamah untuk melepasnya berangkat.
Abu Bakar meminta Usamah untuk mengizinkan Umar tidak ikut berperang. Abu Bakar membutuhkan Umar untuk menemaninya dalam mengatur pemerintahan dalam negeri. Permintaan itu dikabulkan oleh Usamah. Ketika mereka akan berangkat, Abu Bakar berpidato, "Jangan berkhianat. Jangan memungkiri janji. Jangan menganiaya jasad musuh yang telah mati. Jangan membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan. Jangan memotong batang kurma. Jangan membakar dan jangan menumbangkan kayu-kayuan yang berbuah. Jangan menyembelih kambing, sapi dan unta, kecuali sekadar untuk dimakan. Kalau kamu bertemu dengan suatu kaum yang telah menyisihkan dirinya dalam gereja-gereja, hendaklah dibiarkan saja. Kalau diberi makanan oleh orang lain, hendaklah membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memakannya. Hai Usamah, berbuatlah dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepadamu di negeri Quda'ah. Jangan engkau lalaikan sedikitpun perintah Nabi Muhammad." Setelah itu Abu Bakar melepaskan tentara itu di Jurf, lalu ia kembali ke Madinah. Usamah berangkat dan mengepung negeri Quda'ah. Setelah 40 hari pertempuran hebat, Usamah kembali dengan kemenangan. Tentara yang pergi ke Quda'ah bukan sedikit jumlahnya, sehingga menimbulkan kesan pada musuh-musuh yang lain. Setelah pulang, Usamah dan tentaranya disuruh untuk beristirahat. Abu Bakar turun tangan memimpin pasukannya langsung untuk menyelesaikan pemberontakan kaum Ibs dan Zubian di luar kota Madinah. Selama memimpin pasukan, Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada orang lain. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan pemberontakan itu, ia mengumpulkan tentaranya di Zulkisyah, sekitar 15 km dari Madinah, menghadap ke Najd. Di sana, ia membagi 11 buah bendera kepada 11 orang panglima perang. Setelah aman huru-hara dalam negeri, Khalifah menghadap ke luar negeri untuk menaklukkan negeri Persia. Diangkatnya kepala perang besar yang masyhur, yakni Saifullah, Khalid ibnu Al-Walid. Kalau rencana ini berhasil, perjalanan boleh diteruskan hingga ke batas-batas Hindustan. Sebagai pembantunya, diangkat Iyad ibnu Ghanam yang datang dari Irak. Khalid berhasil memasuki Persia, mulai dari pinggir sungai Furat sampai ke Ubullah, mengelilingi Syam dan Irak. Di beberapa tempat, mereka bertempur dengan tentara-tentara Persia, Romawi, dan Arab. Khalid lebih suka berduel beradu tombak melawan kepala-kepala kaum, sebab dengan demikian tempo perang dapat disingkatkan. Kalau suatu negeri ditaklukkannya, maka di sana ia akan mengangkat seorang amir untuk mengatur khiraj dari ahli zimmah. Di satu sisi, nama Khalid menakutkan musuh. Namanya lebih dahulu mengegerkan tempat-tempat yang belum dimasukinya. Di sisi lain, Khalid sangat dipuji oleh musuhnya, sebab para petani dan pertaniannya tidak pernah diganggu, melainkan dipeliharanya. Oleh sebab itu, jika Khalid masuk ke negeri Arab yang masih berada sebagai vasal Persia, orang-orang itu lebih suka diperintah Khalid dan membelot dari pemerintahan yang lama. Sementara itu, agama mereka tidak diganggu, karena memeluk agama Masehi. Pasukan, Iyad berhasil menguasai Daumatul Jandal sampai ke Irak. Mereka bertemu dengan pasukan Khalid di Hirah. Abu Bakar mengirimkan surat kepada penduduk Mekah, Taif, Yaman, negeri Arab yang lain sampai ke Najd dan seluruh Hijaz. Mereka diperintahkan bersiap untuk membentuk suatu bala tentara besar untuk menaklukkan negeri Syam, pusat kerajaan Romawi pada masa itu. Tiap-tiap panglima perang telah diberikan daerah tugas mereka. Abu Ubaidah ke Homs, Yazid ibnu Abu Sufyan ke negeri Damsyik, Syurahbil ibnu Hasanah ke negeri Ardan, Amr ibnu Al-Esh dan Alkamah ibnu Mujri ke Palestina. Kalau sudah selesai, Alkamah dapat melanjutkan ke Mesir. Puncaknya adalah pertempuran besar di Yarmouk. Pertempuran berlangsung alot, berminggu-minggu. Hal ini disebabkan tiap-tiap kepala perang khalifah mengendalikan tentaranya sendiri-sendiri,
tidak ada panglima perang besar untuk menyatukan komando. Padahal, orang Romawi sudah bermaksud untuk hendak keluar dari benteng untuk melakukan serangan besar. Pada suatu waktu, datanglah Khalid dengan tiba-tiba, setelah selesai menaklukkan Persia. Ia mendapat surat dari Khalifah yang menyuruhnya lekas bergerak ke Romawi. Setelah sampai di sana, Khalid mengusulkan sistem bergilir untuk memimpin komando seluruh pasukan menjadi satu. Panglima-panglima itu pun menerima usulan Khalid. Untuk hari pertama, Khalid memimpin komando seluruh pasukan. Baru saja Khalid memimpin, pasukan Khalifah mendapatkan kemenangan, sehingga besoknya tidak ada yang berani menggantikannya lagi. Pada hari ke-7 bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar ditimpa sakit. Setelah Abu Bakar merasa bahwa telah dekat ajalnya, ia mengusulkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Kehendak Abu Bakar diterima oleh sahabat-sahabatnya. Setelah 15 hari lamanya menderita penyakit itu, ia meninggal pada 21 Jumadil akhir 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Ia memerintah selama 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Ketika peperangan sangat hebatnya, datang surat dari Madinah yang menyatakan bahwa Abu Bakar telah meninggal dunia. Sekarang yang memerintah adalah Umar, bukan Abu Bakar lagi. Khalid diperintahkan Umar untuk berhenti memimpin peperangan untuk digantikan oleh Abu Ubaidah. Surat itu hanya disimpannya sampai peperangan selesai, untuk mencegah kekacauan dalam pasukan. Setelah Romawi kalah dan pasukan Khalifah menang, barulah Khalid datang kepada Abu Ubaidah untuk menyerahkan kekuasaan pimpinan pasukan. Khalid menjadi serdadu biasa dan meneruskan pertempuran di tempat-tempat yang lain. Setelah kemenangan di Yarmouk, secara berturut-turut jatuh negeri Quds, Damsyik, Homs, Humat, Halb, dan lain-lain. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kazzab dalam Perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsyah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Dia mengalami demam tinggi dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Penyakitnya berkepanjangan, dan ketika kondisinya memburuk, dia merasa ajalnya sudah dekat. Menyadari hal ini, dia memanggil Ali dan memintanya untuk memandikan Gus, karena Ali juga melakukannya untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merasa bahwa dia harus mencalonkan penggantinya agar masalah ini tidak menjadi penyebab perselisihan di kalangan umat Islam setelah kematiannya, meskipun sudah ada kontroversi mengenai tidak diangkatnya Ali. Dia menunjuk Umar untuk peran ini setelah mendiskusikan masalah ini dengan beberapa sahabat. Abu Bakar kemudian mendiktekan wasiat terakhirnya kepada Utsman bin Affan sebagai berikut. Atas nama Tuhan yang Maha Penyayang. Ini adalah wasiat dan wasiat terakhir Abu Bakar bin Abu Quhafah, pada detik-detik terakhirnya di dunia, dan awal perjalanannya menuju akhirat, yaitu suatu waktu di mana orang-orang yang ingkar akan percaya, dan orang-orang fasik akan meyakini serta melihat hasil dari kejahatan mereka. Saya mencalonkan Umar bin Al-Khattab sebagai pengganti saya. Karena itu, dengarkan dan patuhilah dia. Jika dia bertindak sesuai kebenaran, maka dukunglah dan itulah yang saya ketahui dari dirinya. Hanya kebaikan yang saya inginkan,
tetapi saya tidak bisa melihat hasil di masa depan. Namun, orang-orang yang zalim dan jahat kelak akan mengetahui tempat kembali seperti apa yang akan mereka dapati. Semoga nikmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kalian. Umar memimpin salat jenazah untuknya dan dia dimakamkan di samping makam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.